Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa memuatkan dan menghibur hati kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, di awal minggu ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Di awal minggu ini, kami mau mengawali kehidupan yang lebih baik, melanjutkan segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Pimpin dan ajarlah kami Tuhan, untuk dapat melakukannya dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 13 Juni 2022 tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 16. Demikianlah dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai unang malupa hamu mabain nadenggan dohot mangulahon asine roha, ai di halomohon debatado akapelean nasongoni. Demikianlah dikatakan. Kebangkitan Yesus adalah bukti kalau maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dibinasakan oleh kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus. Kita yang tadinya berdosa juga telah dimenangkan bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Kemenangan dan keselamatan yang diterima oleh umat manusia bukan berarti manusia bisa kembali melakukan hal-hal yang dikehendakinya. Tetapi justru sebaliknya, semakin kita beroleh kasih karunia Allah, maka hidup kita haruslah hidup di dalam kasih karunia itu. Hidup di dalam kasih karunia berarti hidup kita seperti apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengasihi sesama, peduli, dan empati kepada orang lain. Kitab Ibrani pasal 13 ini adalah nasihat dan doa selamat bagi jemaat yang melakukan kehendak Allah, menjalani kehidupannya lebih baik dari sebelumnya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan dari kehancuran dosa ke dalam keselamatan, diangkat dari kegelapan dunia masuk ke dalam terang sorgawi bersama-sama dengan Kristus. Kita dipulihkan dan dibangkitkan dari kematian karena dosa. Kita telah bangkit dan menang bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah dimenangkan hendaklah hidup menunjukkan sikap hidup yang berbeda dari sebelumnya, yaitu hidup dalam kasih, menjauhkan segala keinginan daging, dan hidup dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat dan doa selamat ini disampaikan kepada kita agar kita hidup memelihara kasih persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Tidak lupa memberikan perhatian, memberikan tumpangan, dan juga peduli kepada orang lain. Karena untuk itulah kita ditebus oleh Allah, yaitu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa, tidak jatuh lagi ke dalam pencobaan, dan tidak lagi tersesat ke jalan yang salah. Tetapi kita harus terus berjalan bersama Tuhan selagi kita masih ada yang dikasihi Tuhan. Menjaga kekudusan hidup, yaitu hidup murni sebagai anak-anak Tuhan, adalah tanggung jawab kita semasa kita hidup di dunia ini. Walaupun kita tahu menjaga itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena kita terlalu lemah. Kita sangat mudah digoyahkan oleh keinginan daging, oleh goda-godaan si iblis yang mencoba merusak hati kita
dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kita terlalu mencintai uang, bahkan mau menjadi hamba uang, karena kita merasa tidak puas, belum cukup dengan apa yang kita miliki. Semuanya masih sangat kurang. Tetapi dalam kitab Ibrani ini, kita diajar untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita miliki, agar kita hidup bahagia. Karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tetap setia hidup seperti yang dikehendakinya, sekalipun itu berat. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita khawatir akan apapun yang tentang diri kita. Apa yang hendak kita makan, kita minum, atau apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Karena janji Tuhan itu kekal. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan menemani dan menjaga kita. Bahkan Dia akan memberikan dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Apa yang tidak dapat kita kerjakan pasti dilakukan Tuhan secara sempurna ketika kita berserah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga pada hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran asing, tidak mau diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pergumulan dan segala keinginan daging. Tetapi hendaklah hidup kita selalu bersandar dan terarah hanya kepada Tuhan saja. Tidak lupa berbuat baik, berbuat kasih kepada semua orang. Baik itu kepada orang yang baik kepada kita, juga kepada orang yang mungkin tidak baik menurut kita. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, di sanalah kita sedang menunjukkan pengorbanan kita sebagai tanda cinta kasih kita kepada Allah. Mengapa kita harus berbuat baik? Tentu bukan supaya kita diberkati, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah lebih dulu menerima kebaikan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menerima berkat-berkat surga dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita adalah hal yang biasa. Tetapi ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita harus melakukan hal yang luar biasa, yaitu kita berbuat baik kepada mereka yang jahat kepada kita. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kepada kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Kita sudah dimenangkan di dalam kasih-Nya yang besar. Begitu besarnya dosa kita, tetapi begitu buruknya kehidupan kita, begitu banyaknya dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih berjalan di bumi ini, perjalanan kita memang masih jauh dan kita belum tahu di mana ujung perjalanan ini. Oleh karena itu, sambil kita berjalan di dalam kehidupan, tetaplah kita mengerjakan kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, kebaikan kasih yang kita kerjakan kepada banyak orang itu bukanlah karena kehebatan kita atau supaya kita mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, tetapi justru kita sudah lebih dulu menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Kebaikan, perbuatan kasih yang kita kerjakan itu adalah respon kita atas segala kebaikan yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Respon baik yang kita berikan dan respon kasih kita kepada Allah adalah menjadi persembahan yang baik kepadanya, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang harum bagi Tuhan. Persembahan itu adalah hidup kita, yaitu hidup yang baik, hidup yang terus berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak pernah lupa dan bahkan tidak pernah berhenti untuk memberi bantuan kepada orang lain. Karena demikianlah kita memberikan yang terbaik, karena demikianlah cara kita untuk menyampaikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Perbuatan baik dan perkataan yang baik yang keluar dari dalam diri kita kiranya berkenan kepada Allah, dan biarlah itu yang menjadi persembahan yang kudus baginya.
Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berbuat baik ya. Tetaplah semangat melakukan kebaikan seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena kita sudah lebih dulu menerima kebaikan itu. Kemurahan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu dikuatkan untuk terus mengingat dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berbuat baik dan peduli kepada orang lain. Karena kami sudah lebih dulu menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan biarlah segala perbuatan yang baik yang boleh kami kerjakan, ini menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami mau berserah dan bersandar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji dan kami sembah Engkau, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.